Hesti Fajria dari kelas manajemen 2D. Menjelaskan tentang analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan. Dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atau berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksana keuangan secara baik dan benar. Tujuan kinerja keuangan yang kesatu adalah mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua adalah mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dikuidasi. Kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga adalah mengetahui tingkat profitabilitas atau rehabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif. Yang kelima adalah mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga stabil. Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tetap pada Di sini juga ada laporan keuangan yang dibagi menjadi 4. Yang ke-1 adalah laporan posisi keuangan atau yang disebut juga dengan Statement of Financial Position. Laporan posisi keuangan adalah salah satu bagian laporan keuangan yang di dalamnya menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan atau entitas pada akhir periode akuntansi. Melalui laporan keuangan, pembaca laporan keuangan akan melihat rumus persamaan akuntansi, mengetahui total aset atau harta yang dimiliki perusahaan, mulai dari yang lancar hingga yang bisa cair dalam waktu kurang setahun, seperti kas, piutang, perlengkapan, hingga aset, tanah, dan bangunan. Mengetahui kewajiban yang dimiliki perusahaan atau utang baik atau jangka pendek yang kurang dari setahun maupun jangka panjang yang biasanya lebih dari setahun, serta mengetahui modal atau ekuitas yang dimiliki perusahaan. Yang kedua adalah laporan laba rugi atau yang disebut juga dengan income statement. Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Di dalamnya terdapat akun nominal, yakni pendapatan dan beban. Selain akun nominal tersebut, pada laporan laba rugi juga dapat diketahui apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Laba terjadi jika pendapatan lebih besar dari beban. Sebaliknya, rugi terjadi jika pendapatan lebih kecil dari beban. Penyusunan laporan laba rugi ada 2 cara. Yang ke-1 adalah single step dan yang kedua adalah multi step. Single step bisa digunakan untuk pihak luar, sedangkan multi step lebih sering digunakan untuk internal perusahaan secara lebih rinci. Yang ketiga adalah laporan laba ditahan atau yang disebut juga dengan retained earnings statement. Adalah laporan yang menjelaskan mengenai kenaikan atau penurunan laba ditahan selama periode tertentu. Retained earnings sendiri adalah keseluruhan atau sebagian laba yang diperoleh perusahaan sebelum dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau biasa disebut laba ditahan. Retained earning nantinya akan menambah modal pemilik sehingga ditempatkan pada sisi kredit. Namun apabila perusahaan mengalami insolvable, di mana nilai total aset lebih kecil dari total liabilitas dan
nilai total stage capital, maka perusahaan mengalami defisit yang dicatat sebagai saldo debit dalam perkiraan retained earning. Yang keempat adalah laporan sumber dan pengguna dana, atau yang disebut juga dengan cash flow statement. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas berperan penting bagi perusahaan, karena dengan laporan arus kas perusahaan dapat mengetahui kemana saja kas perusahaan mengalir, baik keluar maupun masuk, karena kas adalah hal yang sangat vital untuk menjaga perusahaan agar tetap operasional. Laporan arus kas menggunakan cash basic, bukan accrual basic. Cash basic itu sendiri yaitu pendapatan diakui hanya pada saat uang diterima, beban diakui hanya pada saat uang keluar. Sedangkan accrual basis yaitu pendapatan diakui pada saat dihasilkan tanpa memandang kas sudah masuk atau belum. Beban diakui pada saat terjadinya tanpa memandang kas yang keluar. Laporan arus kas mengklasifikasi penerima serta pengeluaran kas berdasarkan beberapa aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.